Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari anime yang berjudul Isekai Nonbiri di part ketiganya. Pada part sebelumnya, Hiraku kini telah mengetahui cara menumbuhkan tanamannya tanpa memiliki biji, di mana dengan membayangkan saja buah yang ia ingin tanam saat sedang mencangkulnya, menggunakan alat pertanian maha bisanya. Hiraku juga telah kedatangan laba-laba raksasa yang bisa membuatkan ia sebuah kain. Keinginan Hiraku untuk tinggal dengan seseorang akhirnya terkabulkan, di mana seorang wanita cantik yang berasal dari ras vampir bernama Lulusi telah datang ke wilayah Hiraku. Sehingga Hiraku yang kesepian tanpa pikir panjang langsung melamar wanita tersebut. Lulusi yang juga sedang mencari tempat tinggal karena merupakan seorang buronan akhirnya menerima ajakan dan lamaran dari Hiraku. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Hiraku yang sedang membuat ladangnya? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Hiraku dan Lulusi yang baru saja bangun pagi. Hiraku sangat senang karena Lulusi yang tinggal bersamanya telah banyak membantunya. Mulai dari membuat lampu dengan menggunakan sihir cahaya, serta menemukan garam yang selama ini ia sudah cari-cari, yang mana ternyata garam itu berada di bawah tanah. Setelah itu Hiraku menunjukkan kepada Lulusi tanaman jeruk dan lemon yang sudah ia tanam. Lalu tiba-tiba Sabuton membunyikan sebuah alarm peringatan. Hiraku dan Lulusi kemudian bergegas masuk ke dalam hutan untuk memeriksanya, di mana ternyata saat itu ada seorang wanita bersayap yang ditangkap oleh anjing Hiraku. Wanita tersebut ternyata mengenal Lulusi. Wanita itu kemudian dibawa ke markas Hiraku. Lulusi lalu memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada wanita tersebut. Lulusi lalu memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada wanita tersebut. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Tia dan ia adalah ras malaikat. Ia juga menjelaskan bahwa alasannya datang ke hutan itu adalah untuk menangkap Lulusi yang merupakan seorang buronan. Lulusi telah mengacaukan kota dan membuat banyak masalah. Mendengar hal itu, Lulusi pun mengaku salah dan mengatakan bahwa hal itulah yang membuat ia lari ke hutan tersebut. Tia yang mendengar Lulusi berkata jujur sangat terkejut sebab Lulusi sebelumnya tidak pernah mengakui kesalahannya. Namun, tiba-tiba saja Lulusi mengajak Tia untuk tinggal bersamanya. Ia pun langsung mengajak Tia berkeliling ke ladang mereka untuk meyakinkannya. Mulai dari ladang sayuran, ladang buah-buahan, dan juga menunjukkan Sabuton. Setelah itu, Lulusi mengajak Tia untuk ikut panen bersama mereka. Hiraku kemudian mulai memanen kubisnya dan mengajari Tia untuk melakukannya. Hiraku pun menyuruh Tia untuk mencoba kubisnya, di mana ketika Tia mencobanya, ternyata rasanya sangat enak sebab buah itu sangatlah segar. Hingga sore hari, mereka pun telah memanen banyak buah. Tia dan Lulusi langsung saja membersihkan badannya menggunakan sihir. Setelah itu, Tia kembali mencoba buah hasil panen mereka dan sangat menyukainya. Lulusi pun langsung memaksa Tia untuk tinggal bersama mereka, yang mana sebenarnya Lulusi tak sanggup menemani Hiraku sendirian mengurus ladangnya. Tia akhirnya setuju untuk tinggal dan mulai dari sinilah Hiraku kini mendapatkan tambahan orang lagi untuk mengurus ladangnya. Lalu Tia pun meminta kepada Hiraku untuk menanam stroberi lebih banyak lagi. Hiraku sebenarnya bersedia untuk menanamnya lagi, namun dengan tenaga mereka yang sekarang akan tidak mungkin menanam buah stroberi lebih banyak lagi, sebab mereka akan kewalahan saat memanennya jika menanam terlalu banyak buah. Hiraku kemudian melihat anjing-anjingnya yang kini sudah semakin besar. Ia pun memutuskan untuk membuat kandang anjingnya yang lebih besar lagi. Lalu Tia meminta izin kepada Hiraku untuk pergi sebentar. Hiraku pun mengizinkannya dan mempertanyakan mengapa Tia ingin pergi. Setelah beberapa hari pergi, Tia datang membawa 7 wanita yang berasal dari ras elf. Mereka bernama Lea, Lev, Lekot, Lesi, Lily, Leta, dan Liz.
Lea kemudian mengatakan bahwa mereka memiliki nama yang hampir sama karena mereka semua bersaudara. Lea pun meminta kepada Hiraku agar diizinkan tinggal di tempatnya. Dia pun juga ikut menjelaskan bahwa ras elf dulunya tinggal di desa jauh di utara, namun telah musnah 200 tahun yang lalu akibat perang. Ras mereka akhirnya berpisah dan berkeliling mencari tempat bernaung. Lea juga menambahkan bahwa mereka selalu hidup berpindah-pindah. Lea adalah saudara yang paling tua berusia 400 tahun dan Les adalah yang paling muda berusia 300 tahun. Mereka pun memohon agar diizinkan tinggal dan akan bekerja apa saja sesuai yang diperintahkan Hiraku. Hiraku akhirnya mengizinkan mereka tinggal asalkan mereka semua harus akur. Setelah itu, Lulusi menunjukkan penghuni lainnya kepada mereka. Hiraku kemudian membuatkan rumah untuk Lea dan saudaranya. Karena Lea tak ingin berpisah dengan saudarinya, ia meminta agar dibuatkan rumah bersama-sama saudarinya. Mereka pun bekerja sama untuk membuat rumah tersebut. Setelah 10 hari membangunnya, rumah itu akhirnya telah selesai. Di dalam rumah itu terdapat ruang tengah yang besar dan ruang makan. Dan di kedua sisi rumah itu dibangun gudang. Lantai 2-nya dibangun di atas gudang dan kamar bagi Lea dan para saudarinya. Setelah itu, mereka kemudian diajari oleh Hiraku menanam tanaman. Saat telah selesai menanam, Lea meminta kepada Hiraku untuk dibuatkan tungku, sebab ia akan membantu mengolah mineral dan menjadi pandai besi. Hiraku langsung membuatkannya tungku dan Lea pun membuat sebuah kuali yang sangat bagus. Lalu, Lea yang melihat ada gandum kemudian berinisiatif untuk membuat roti. Di mana ternyata roti yang Lea buat sangatlah enak. Mereka semua pun menyukai roti tersebut. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari anime Isekai Nonbiri di part ketiganya. Nantikan terus cerita dari anime ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.